مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita, Akhina al-Mahbub al-Habib Alwi bin Abdurrahman al-Habshi, wal-Habib Muhammad al-Bagir bin Alwi bin Yahya, wal-Habib Ahmad bin Hasan al-Idrus, dan para habaib yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, para asatidah, Ustaz Afif, dan yang lain-lainnya, para hujjaj, para hadirin hadirat, yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang semuanya yang hadir, bahkan yang menonton di dalam streaming TV Nabawi dan website Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun yang menonton, yang tidak hadir, bahkan yang kita hadirkan di dalam hati kita, dalam sanubari kita, dari keluarga kita, kerabat kita, famili kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berikan curahan yang terbesar dari rahmatnya, maghfirahnya, hidayahnya, taufiknya, ridwanuhul akbar. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca dari pengajian kita di dalam kitab fikih, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita membaca dari niat yang dikutip oleh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. mana wasalafuna sallam mana masyayikhuna wa nasir Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل. شروط الصلاة 8: طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات. الأحداث 2: أصغر وأكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. العورات 4: عورة الرجل مطلقا، والأمة في الصلاة ما بين سرة وركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمها والنساء
ma baina surrati war rukbah. Alhamdulillah wa syukurillah, hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparatur pemerintah, yang mudah-mudahan semua yang hadir selalu di dalam lindungan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita ke dalam inti daripada pembahasan at-taharah yang merupakan daripada awal pembahasan di dalam masalah salat. Yang kemarin pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kalau minggu kemarin sebenarnya saya bisa hadir tapi pinggang saya sakitnya, naudzubillah. Akhirnya saya minta tolong Habib Alwi dengan Habib Bagir untuk mendoakan. Alhamdulillah akhir-akhirnya juga bisa datang. Saya sudah ngebut dari rumah tuh, pingin bisa hadir untuk juga bisa membahas daripada sebagian dari yang harus saya bahas pada malam minggu kemarin. Tapi Allah takdirkan lain, sampai ini sini telat, udah dikit lagi penghabisan, ya sudah ditunda. Kata Habib Alwi tadi bisik, Bib sekarang giliran antum godok ya, kira-kira diterima enggak godoknya? Habib Alwi mau istirahat dulu, dikasih jangan? Nggak dikasih Bib, gantengan antum soalnya Bib. Jadi kita bagi-bagi 2 lagi, mudah-mudahan waktunya cukup. Faslun syurutus salati thamaniyatun. Pembahasan di dalam syaratnya salat. Di sini enggak dikutip oleh Imam Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Semir, 2 bagian. Kalau di kitab-kitab fikih biasanya disebutkan syurut wujubis salat. Ada syurut sihhatis salat, syarat wajibnya salat dan syarat sahnya salat. Karena untuk meringkas beliau membahas syurut sahnya salat, karena syarat wajibnya salat termasuk di dalam seluruh ibadah, yaitu al-Islam, kemudian baligh, agil, kemudian bulughud da'wah, wat taharah anil haidi wan nifas. Ini 5 syarat yang wajib di dalam setiap ibadah ada. Islam, kemudian baligh, kemudian agil, kemudian bulughud da'wah, sampainya dakwah. Orangnya harus Islam, harus sudah baligh, kemudian berakal. Keluar dari Islam orang kafir dan murtad, keluar orang dari orang baligh, orang yang masih belum baligh, tidak wajib melakukan ibadah. Kemudian berakal, keluar dari berakal orang yang gila, orang yang mabuk, orang yang pingsan. Kemudian bulughud dakwah, orang yang tersampaikan dakwahnya, dakwah Islamnya, kewajiban-kewajibannya tersampaikan kepada mereka tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kepada Allah dan muamalah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salat tahara anil haidi wan nifas, bersihnya orang perempuan dari haid dan nifas, yang kemarin telah kita bahas di dalam masalah haid dan nifas. Sekarang yang dimasukkan oleh Imam Salim bin Abdullah bin Sumair adalah masalah sahnya salat. Tidak sah kalau tidak ada salah satu saja dari syarat-syarat salat ini hilang, maka tidak sah salat tersebut. Nah, karena syarat yang kita terjemahkan kemarin adalah kewajiban yang harus ada dari sebelum amalan, kemudian di saat mengamalkan dari awal sampai akhir. Itu namanya syarat. Kalau rukun adalah kewajiban yang harus ada ketika melakukan amal tersebut, dari awal sampai akhir. Kalau syarat harus dari sebelumnya mesti ada. Seperti tadi Islamnya sebelum, walaupun dia enggak sholat, Islam mesti ada dalam dirinya. Baligh, agil mesti ada di dalam dirinya. Itu dinamakan syarat. Jadi kalau tidak ada salah satu dari syarat yang 8 ini, maka tidak sah sholatnya. Yang pertama, taharatul hadatsaini, bersuci daripada 2 hadas. Yang sudah lewat dari yang lalu kita tahu ada hadas, nanti akan dikutip di sini, hadas kecil dan hadas besar. Harus bersih dirinya dari hadas kecil dan dari hadas besar. Hadas kecil dari yang membatalkan wudu, hadas besar
yang mewajibkan mandi nanti. Yang mewajibkan wudu dan yang mewajibkan mandi. Yang kecil mewajibkan wudu, yang besar mewajibkan mandi. Itu dua hadas harus tidak ada di dalam dirinya ketika salat. Wa taharatu 'anil najasah, suci daripada najis. Allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimaafkan. Nanti pembahasannya panjang lebar di kitab-kitab yang lain, karena saya ingin membahasnya sederhana aja, karena kitabnya juga tidak terlalu panjang pembahasannya. Ada najis yang dimaafkan di badan, ada yang dimaafkan di pakaian, ada yang dimaafkan di air. Nanti dikupas di situ mana-mana aja daripada najis-najis yang dimaafkan. Yang kemarin sudah kita kutip beberapa halnya. Yang pertama, ma la yudriku tarf, suatu yang enggak kelihatan, yang enggak kelihatan mata, najisnya enggak kelihatan mata, cipratan yang enggak kelihatan sama sekali. Kemudian al mayyitah allati la damalaha sa'il, bangkai yang tidak mengalir darahnya. Yang kemarin saya sudah katakan makna tidak mengalir darahnya, kalau dipotong bagian tubuhnya darahnya enggak muncrat. Itu berarti hewan tersebut dari termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Paling besarnya katanya cicak. Paling besarnya cicak. Itu dimaafkan. Dimaafkannya di air, tidak di pakaian. Nanti ada pembahasannya. Kita jangan buru-buru. Kemudian syadidul ihtiraz, suatu yang sulit untuk dijaga. Suatu yang sulit untuk dijaga, seperti ammatul balwa, najis yang udah nggak bisa ditanggulangi, kayak laron banyak-banyaknya. Laron datang sebanyak-banyaknya, mati semuanya. Sulit untuk kita ngambil satu persatu. Karena datangnya bukan 10-20 ribuan misalkan, yang merata di tengah-tengah rumah kita atau tengah-tengah lingkungan kita, atau waliyadzubillah seperti zamannya Nabi Musa, datang tikus, datang kodok, datang menyeluruh di negerinya. Alhamdulillah nggak dikasih ujian seperti itu kita. Itu dari hal-hal yang dimaafkan daripada najis. Wa taharatu 'anin najasah, suci dari najis yang tidak dimaafkan. Fit thawbi, di dalam pakaian. Semua makna pakaian adalah semua yang berada di badan orang yang melakukan salat, semuanya. Kofiahnya, antingnya, gelangnya, rantainya, jamnya, pulpen yang ada di dalam kantongnya, pulpennya, kertasnya, dompetnya, itu mesti semuanya suci dari najis. Jadi hati-hati dari sekarang. Lebih baik kata ulama, kalau mau sholat ya udah lepasin dulu dah. Kalau memang itu kita ragu ada najisnya enggak, ada bahan kimianya enggak, ada alkoholnya enggak, yang berlebihan yang tidak dimaafkan. Lebih enteng ya udah keluarin dulu. Mau sholat bersih, kita enggak bawa apa-apaan, cuman baju kita aja. Baju kita yang menempel. Jadi maknanya thawb, semua yang menempel di badan kita, dari pakaian kita dan barang-barang yang menempel di pakaian kita. Makna pakaian adalah semua yang menempel di badan kita, baik itu bahan, baik itu pakaian, baik itu sorban, baik itu imamah, baik itu kofiah, semuanya itu harus bersih daripada najis. Walaupun dimaafkan, orang-orang dulu hebat. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri katanya ada bekas daripada nyamuk, bangkai nyamuk, sayapnya di imamahnya. Setelah dibuka seminggu, digodok tuh sholatnya selama 1 minggu karena bekas nyamuk. La ilaha illallah. Walaupun nyamuk dimaafkan pada hakikatnya, tapi saking waraknya, hati-hatinya, benar-benar menjaga ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, digodok sholatnya selama 1 minggu karena bekas binatang yang melekat. Bangkai walaupun dimaafkan.
La ilaha illallah. Kita nggak peduli banget najis kita. Sedikit dan banyak. Sedikit kalau dari badan kita sendiri siwal manafid katanya. Selain dari lubang kemaluan dan selain dari lubang kemaluan. Kalau lubang kemaluan penyakit dimaafkan walaupun banyak. Kalau dari manafil, dari lubang mata, lubang hidung, mulut, telinga, itu dimaafkannya kalau dia berjalan di tempatnya, tidak berpindah. Misalkan dari mata terus ngalir dia, nggak berpindah dari muka ke pakaian, udah nggak dimaafkan lagi. Dimaafkan juga kalau sedikit dari darah sendiri, sedikit. Nah, nilainya sedikit katanya uang logam 50-an nih kalau kita bilang. Oh, dulu apa pakai dirham ya. Kalau sekarang uang logam 50-an. Itu sedikit dimaafkan. Tapi bagusnya bersih. Lebih utamanya bersih. Wal badan. Dan badannya pun harus bersih. Termasuk dari badan tadi itu batinul ain, batinul unuf, batinul fam, batinul udhun. Dalam mata, dalam hidung, dalam mulut. Nah, kalau kita bayang masih berasa ada darah di mulut kita, nggak sah. Hati-hati itu. Kadang-kadang kita nggak mau peduli aja. Udah nggak ada. Dah kita tahu nih darah nih rasanya rasa darah. Nggak sah. Nggak sah. Ada darah di hidung kita. Ada darah di mata kita, ada darah di telinga kita. Jangan dibiarin, bersihin dulu. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu badan. Kemudian wal makan, ayyama yulagi bihil malbus wal badan. Yang akan disentuh oleh badan kita dan pakaian kita. Itu tempat maknanya. Tempatnya dari yang akan kita sentuh apaan? Telapak kaki, bagian telapak kaki. Tempat yang akan kita injak. Kemudian tempat yang akan kita taruh kedua tangan kita. Tempat yang akan kita taruh jabah kita. Tempat yang akan kita taruh dengkul kita. Nah, itu bagian-bagian itu nggak boleh sama sekali ada najisnya. Kalau diantaranya namanya muhadzah, yang sejajar. Di jidat nggak ada, tapi di bagian dada kita nih ada. Kan nggak kena, cuman nggak kena pakaian, nggak kena badan kita. Makruh kata ulama. Atau di bawah sejadahnya, nggak langsung, tapi di bawah. Kalau dia nggak bergerak dengan gerakannya, makruh. Kalau dia bergerak dengan gerakannya, gimana tuh Beb? Kita taruh, misalkan binatang kesayangan kita ikat. Buat sholat kita ikat di tangan kita. Kita bergerak dengan gerakan kita. Bersambung itu talinya dengan dubur daripada yang najis dari binatang hewan kita. Batal. Atau hewan kita najis. Waliyadzubillah. Dasarnya najis anjing. Nggak boleh sama sekali. Atau binatang kita terkena najis. Kita pegang padahal nggak binatangnya. Talinya. Tapi bergerak dengan gerakan kita. Itu juga tidak dibolehkan oleh ulama. Itu termasuk dari bagian yang tadi bagian daripada pakaian tadi, bukannya bagian dari tempat. Kalau tempat adalah yang tadi, bagian yang akan tersentuh dari bagian anggota tubuh kita yang kita letakkan ketika sholat, baik waktu berdiri atau waktu sujud. Nah, tempat-tempat itu harus bersih. Kalau yang sejajarnya atau yang kanan, kirinya, depan, belakangnya, yang sejajar dengan kita sholatnya, ada najisnya sebelah kita, ada najisnya di depan kita, ada najisnya di belakang kita. Nggak kena bagian tubuh kita, nggak kena pakaian kita. Hukumnya apa kata ulama? Makruh kita sembahyangnya. Atau di bawah sejadah kita, di bawah daripada karpet kita, ada najisnya, makruh. Karena nggak langsung bertemu. Yang nggak boleh yang langsung tersentuh, yang langsung bertemu. Atau tadi itu, bagian yang tadi, yang bergerak, lidah kita. Lidah kita ada najis. Itu mesti buang dia. Itu mesti lepas. Jangan sampai dia ngikut dalam sholat kita.
bergerak dengan gerakan kita. Itu termasuk dari bagian yang dinamakan tempat. Jadi tempat adalah bagian-bagian yang akan tersentuh mayulagi fihil malbus wal badan musalli. Apa yang akan terkena langsung, tersentuh langsung dari badan yang sholat atau pakaian orang yang sholat. Ingat tadi pakaian seluruh yang menempel di badan. Badan seluruh yang ada di badan walaupun batinnya. Batin, unuf, kemudian mata, telinga. Kecuali dari kemaluan. Dalam kemaluan ya kagak. Wasatrul aurati, menutup aurat. Menutup auratnya kita. Walaupun fi dhalmah, walaupun fi khaymah. Walau makna nutup aurat yang dipakai di bagian badan yang harus ada penutupnya. Bukan kita numpet di kemah, telanjang numpet di kemah kita sholat. Gak kelihatan orang. Ma wajib satru haruma nawaru. Yang wajib ditutupnya, makna ditutupnya, tutup dipakai, penutupnya itu dipakai di badan kita. Walaupun biturab kata ulama. Walaupun biturab masih disahkan, kita blopotin bagian tubuh kita dengan tanah, misalkan udah nggak ada apa-apaan lagi, adanya tanah, blepotin aja tanah semuanya, sampai nggak kelihatan warna kulitnya, nggak kelihatan lagi, apakah itu hitam atau putih. Inda majlisit takhatub, sejarak orang ngajak bicara kita, 1 meteran lah. Udah nggak kelihatan, kalau dilihat udah nggak ada warna kulitnya karena tertutup dengan, jadi nggak mesti dengan pakaian, afdolnya dengan pakaian yang rapi. Kalau nggak ada dengan daun, dengan tadi sampai dengan tanah, tidak dengan kita menutupinya, bukan yang menempel di badan. Seperti apa? Kita masuk ke ruang kemah, atau kita masuk ruang gelap, atau kita masuk dalam hufrah. Nggak dibenarkan ulama. Dia telanjang, dimasuk ke dalam lubang, kan nggak kelihatan. Disolat di dalam lubang, dalam keadaan telanjang sah? Nggak sah kata ulama. Atau di dalam kemah, nggak kelihatan orang, dia nggak punya baju, masuk aja di dalam kemah, solat dalam telanjang, nggak disahkan. Au fi dhulmah, atau dalam gelap, dimasuk aja ruangan gelap, disembahyang dalam keadaan telanjang, nggak sah kata ulama. Harus makna tutup auratnya adalah yang menutupi warna kulitnya. Jarak antara orang tersebut berbicara dengan orang lain, nggak ketahuan warna kulitnya. Itu makna daripada menutup auratnya. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kiblatnya kita inda Syafi'iyah ainul Ka'bah. Kalau kita di depan Ka'bah harus dengan yakin. Nah, boleh kita di depan Ka'bah kita ngelihatnya ke pintu Masjidil Haram atau ke tiang Masjidil Haram, gak ke Ka'bah. Orang gila ini orang. Orang depan Ka'bah ngelihatnya pintu. Mesti ke ainul Ka'bah, ke Ka'bahnya langsung. Kalau kita berada di Ka'bah, di depan Ka'bah. Kalau terhalang bidban, harus dengan prasangka keras bahwa kita berhadapan dengan ainul Ka'bah, dengan Ka'bahnya langsung, dengan prasangka keras. Prasangka kerasnya kata ulama dengan dengan ilmu yang dikasih kabar bahwa Ka'bahnya di sini, Ka'bahnya adanya di sini. Bi ikhbarin an ilmin, dikabarkan dengan ilmu, orangnya tahu nih orang yang biasa ngadep Ka'bah nih, orang pendatang mungkin. Atau kayak kita di sini. Ada sekarang apa namanya sih? Bausolah apa namanya? Kompas kalau kita. Itu dengan ban tuh, prasangka keras kita yakin dengan kompas. Atau udah kabar mutawatir nih musola dari dulu ngadepnya kiblatnya ke sono. Itu juga kata ulama boleh. Ada orang sekarang pakai kompas dengan orang dulu nih udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nih musola dibangun, kiblatnya ke sono, mau dipindahin.
Nggak usah kata ulama, udah ngikutin yang dulu, yang mutawatir cuman. Kabarnya itu kiblatnya dari dulu begitu. Kabarnya kabar mutawatir, nggak usah dipindahin. Walaupun pakai kompasnya udah beda nih, mungkin pergerakan bumi kali ya. Kata ulama tetap diambilnya kabar mutawatir yang dulu, yang duluan dia musola itu kiblatnya kemana. Tapi harus dengan Ainul Ka'bah, beda dengan Jihatul Ka'bah. Nah, Imam Ghazali doang nih yang boleh membolehkan kita sembahyang menurut Jihatul Ka'bah. Misalkan, ini kan Ka'bah persegi 4, ya. Ka'bah persegi 4. Ini namanya Jihatul Ka'bah. Ini namanya Jihatul Ka'bah. Ini namanya Jihatul Ka'bah. Ini namanya Jihatul Ka'bah. Ini orang dari sini menuju sini aja. Atau orang dari sini menuju sini aja. Atau orang dari sini menuju sini. Enggak ke Ainul Ka'bah, tapi Jihatul Ka'bah. Arahan Ka'bah. Dari sini bayang ke sini, enggak ke Ka'bah. Orang dari sini ngadepnya ke sini, arah Ka'bah. Itu Imam Ghazali mengatakan boleh, tapi yang mu'tamad di dalam madhab kita tidak boleh kecuali kepada Ainul Ka'bah. Baik secara yakin atau secara dhan. Nanti ada yang dinamakan ijtihad dan taglid. Orang yang buta, walaupun dia bisa bicara, boleh dia kemana aja ngadepnya. Buta, budeg. Ngajarin gimana coba ayo. Ada boleh dia taglid, ngikutin orang yang di depannya. Tapi kalau orang hanya buta aja, nggak budak, bisa diarahin dia. Bisa diarahin, wajib dia mengikut orang yang mujtahidnya, ijtihadnya. Kalau kita nggak ketahuan ijtihad kita, nggak tahu juga kita ngikutin arah matahari, tahu dalam sholat berubah. Nggak yakin nih ke sana, berubah. Rakaat kedua berubah, rakaat ketiga berubah lagi. Boleh gak? Boleh. Kalau sembahyang dengan ijtihad, ijtihadnya berubah-berubah diperbolehkan. Dan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha kalau dia sembahyangnya dengan ijtihad. Dia tahu cara ijtihadnya dengan penentuan arah matahari, tenggelamnya matahari, arah bulan, tenggelamnya bulan, dia paham. Dia boleh berijtihad sendiri. Wastiqbalul qiblah wa dukhulul waqt, dan masuk waktu. Syarat semua ibadah harus sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu dinamakan apa? Bisa nafal kata ulama, bisa nilainya nafal, bisa nilainya qadha dari yang sebelumnya. Kata ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sebagian besarnya mengatakan itu nafal dia. Diiktibarkan nafal. Ada yang mengatakan qadha dari sembahyang yang lalu, karena niat qadha nggak wajib mengucapkan qadhaan, nggak wajib. Sebagian ulama mengatakan nggak wajib. Maka yang sembahyang yang sebelum waktu diiktibarnya qadha dari sembahyang yang sebelumnya. Wa dukhulul waqt, dukhulul waktu juga harus dengan yakin atau ikhbar an ilmin, atau dikatakan dengan orang yang tahu. Tadi dengar azan, dia ngeliat orang azan, kabarin. Dia mesti ikutin tuh. Kalau sekarang sih udah gampang deh, denger azan aja udah. Kalau orang dulu pakai dilatih, hewannya dilatih. Waktu subuh, suara ayam berkokok. Kalau sekarang nggak ada, nggak ada, ayam kalah sekarang. Handphone kalah ayam. Nah, sekarang udah gampang, udah dengar azan aja udah cukup dah. Kalau kita yakin, udah wajib kita melakukan salatnya, sudah waktunya. Wal ilmu bi fardiyatiha, tahu dengan fardu-fardunya. Saya nggak ngupas panjang-panjang karena ada 6 syaratnya tuh, daripada istiqbalul qiblah, kemudian dukhulul waqt, ada 4 syaratnya, panjangan, dan akan ngawur ntar otaknya. Yang lain-lain yang baru-baru bakal ngawur, nggak jelas. Paling gampang udah kalau masuk waktu dengan azan sekarang udah. Dulu kita belajar di Al-Hawi, Habib Abdul Qadir almarhum, gampang banget deh. Mau tahu masuk waktu, udah azannya masuk waktu udah. Emang ada sekarang di kota nggak azan, di kampung nggak azan. Ya kalau di Singapura mungkin ya, Allah alam, di Singapura juga mungkin sekarang udah agak lumayan kedengeran.
Kalau di Jakarta, ya udah adzan, udah masuk waktu. Udah gampang aja udah. Nggak ada yang susah sekarang. Wal ilmu bi fardiyatiha. Ilmu dengan kewajiban-kewajibannya. Kita tahu mana bagian sholat yang wajib, mana bagian sholat yang sunnah. Kalau dia mengatakan semuanya itu bagiannya wajib semuanya, boleh, sah kata ulama. Tapi mengatakan enggak, sholat semuanya sunnah, batal, enggak sah. Kalau orangnya bisa melakukannya, menuntut ilmunya, karena enggak lama mengetahui rukun-rukun sholat, enggak lama. Rukun-rukun sholatnya ada 17, dipelajarin sebentar. Ini orang mampu, masih muda, masih anak-anak, masih fresh, masih bisa nerima. Kata ulama, wajib dia mempelajarinya, yang mana yang fardu, mana yang harus bisa membedakan antara yang fardu yang sunnah. Kalau dia nggak bisa membedakan, nggak sah sholatnya. Kalau dia punya kemampuan, kata Imam Romli, udah dah awam sekarang, udah biarin nggak apa-apa. Yang penting dia tahu ada bagian yang fardu, ada bagian yang sunnah. Ditanya yang fardu yang mana, nggak tahu. Yang sunnah yang mana dia nggak tahu. Pokoknya di sholat ada yang fardu, ada yang rukun, ada yang sunnah. Boleh. Itu kata Imam Romli. Karena orang-orang sekarang disuruh susah-susah, sholat aja susah. Pakai suruh ngetahui yang panjang-panjang, akhirnya nggak sholat. Kalau Ibn Hajar nggak mau. Ibn Hajar kalau dia masih fresh, masih punya kemampuan untuk menuntut ilmunya, karena itu ilmu kerjaan sebentaran, 5 menit juga orang paham. Rukun-rukun sholat wajib dia mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Wa an la ya'taqidan fardhan min furudiha sunnah, enggak boleh meyakini, balik masalahnya enggak boleh punya keyakinan hal yang fardu dibilang sunnah. Apaan misalnya? Fatihah apa hukumnya? Sunnah. Ini enggak beres sembayangnya. Sujud apa? Sunnah sujud. Wah, enggak beres ini. Sembayang inti enggak beres. Enggak boleh punya keyakinan hal yang fardu itu sunnah. Yang boleh tadi itu punya keyakinan semuanya fardu, boleh, masih dimaafin. Semuanya sunnah, batal. Punya yang pasti ada yang fardu, ada yang sunnah. Mana yang fardu enggak tahu. Masih dimaafin. Tapi yang sunnah ente bilang fardu, batal. Yang fardu ente bilang sunnah, batal. Fardu bilang sunnah, batal. Sunnah bilang fardu, dimaafkan. Sunnah dibilang fardu, dimaafkan ulama. Yang fardu dibilang sunnah itu yang tidak disahkan. Wajtinabul mubtilat, menjauhkan hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat nanti akan dibahas di tempatnya. Wal ahdatsu ithnani, hadas ada 2, asgharun wa akbar, yang kecil dan yang besar. Fal asghar ma'ujabal wudu'a, yang kecil yang mewajibkan wudu, yang besar yang mewajibkan mandi. Itu dibagi-bagi ulama, ada yang mengatakan asghar, awsat, akbar. Ada yang mengatakan asghar, kabir, akbar. Bahasa-bahasa ulama aja. Tapi yang intinya al-asghar ma'aujabal wudu, wal akbar ma'aujabal ghusla. Yang mewajibkan mandi itu besar, yang mewajibkan wudu itu hadas kecil. Al-hadas amrun i'tibari yagumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Suatu yang abstrak yang ada di badan kita. Hal hadas enggak kelihatan, la surata fih. Hal hadas sesuatu yang enggak kelihatan, enggak ada gambarannya. Yagumu bil a'dha, yang ada di dalam diri seseorang, yamna'u sihhatas shalah, mencegah sahnya salat, haitsu la murakhis, di mana tidak ada keringanan. Kalau ada keringanan ya boleh. Kayak kemarin tuh diringankan, nggak ada wudu, bisa tayamum. Kita punya hadas, kita nggak bisa wudu, kita nggak bisa mandi dengan tayamum, ada tarkhisnya. Kita pakai dengan tayamum, boleh sholatnya, boleh. Ada tarkhisnya, ada keringanannya. Bib kayaknya antum aja nih, panjang lagi nih masalah aurat. Ana pengennya agak lumayan mendetail untuk minggu depan, karena bahas aurat nih bahas yang paling penting di zaman sekarang. Zaman sekarang nih bablasan manusianya, main tebar-tebar aurat, dan udah nggak berasa dosa lagi udah. Ini akan kita teruskan nanti minggu yang akan datang. Dan pada hakikatnya yang kemarin, sholat ini paling hebat, simbolnya Allahu Akbar. Ketika kita masuk harus kita punya persiapan bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah.
Jangan sampai kita bilang Allahu Akbar, Allah bilang kadzabta, malaikat bilang kadzabta. Allah katakan bohong kau wahai hambaku. Malaikat mengatakan engkau bohong. Allah sudah mengatakan bohong, malaikat semua bilang bohong. Masih kepikiran anak, masih kepikiran istri, masih kepikiran duit, masih kepikiran yang lain, berarti belum Allahu Akbar, belum masuk. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad siap-siap dari rumahnya. Bilang sama anak istrinya kalau menuju masjidnya, bilang sama anak istrinya, wahai anakku, wahai istriku, kalau ada perlu-keperluan sekarang ngomongin. Jangan aku keluar dari rumah, karena kalau aku mulai keluar langkahkan kakiku dari rumah ke masjid, aku mendatangi Allah secara keseluruhanku. Seluruhku datengin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa diatak-atik lagi, nggak bisa diajak bicara lagi. Aku mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang hebat. Kita masuk paling tidak kita merasakan bahwa dalam diri kita hadir hati kita bahwa kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian orang yang masuk ke dalam salatnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dia akan membawa keluar dari salatnya assalamualaikum, assalamualaikum. Kedamaian kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang di kanani, yang di kiri. Hidupnya membawa manhajus salamah, selalu membawa jalan keselamatan buat umat, buat semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia membawa sirrus shalah, ruhus shalah, haqiqatus shalah. Karena kehidupannya selamat semua makhluk Allah dari dirinya, dari gangguan mulutnya, gangguan matanya, gangguan telinganya, gangguan badannya, gangguan tangannya, semuanya selamat orang dari dia. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat mencegah seorang daripada fuhsh, perbuatan yang berlebihan, baik dari lidah kita, mata kita, telinga kita, hati kita, badan kita, hinaan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar, dan pada suatu yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh jiwa kita, hati kita, badannya kita nggak nerima perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita benar-benar ayo persiapin itu tadi itu. 8 syaratnya tadi, dari waktu kita belum sholat sampai sholat, kita siap-siapin diri kita untuk masuk ke dalam hadrahnya Allah. Orang bilang sekarang hadrahnya Allah, hadrahnya Allah, hadrahnya Rasul, berarti kita Allah hadir dengan kita, Allah Rasul hadir dengan kita. Jasadnya, zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu. Maknanya hadrah syuhuduka annaka baina yadiyillah. Kata Imam Ibn Athaillah, syuhuduka annaka baina yadayillah anta fil hadrah. Engkau di dalam hadrahnya Allah, kalau engkau menyaksikan di dalam hatimu, jiwamu, ruhanimu, engkau berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti engkau dalam hadrah. Wa syuhuduka annaka baina yadayir rasul anta fi hadratir rasul. Engkau menyaksikan di dalam hati, jiwamu, ruhanimu, engkau berhadapan di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau berada di dalam hadrahnya Rasul. Dan salat adalah keduanya hadrah. Hadrahnya Allah Subhanahu wa taala dan hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga salat kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan salat kita dari mulai kita takbir sampai kita salam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.